Perhatikan tukang azan. Kenapa Ustadz perhatikan tukang azan? Beda caranya orang azan yang ada gajinya sama tidak ada gajinya. Coba perhatikan tukang azan yang ada gajinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau gajinya roh? Coba kita perhatikan tukang azan tidak ada gajinya. Wa'alallahi walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Subhanallah wala haula wala quwwata. Allah. Begitu ditanya kenapa begitu caranya azan? Dek kagak gajinya Ustaz. Perhatikan tukang azan. Yang ketiga perhatikan imam masjid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Bagaimana tidak enak? Suaranya ada gajinya. Nape pamula maju kasih more sih. Maka ada mana yang mau nerima munda? More pak imam. Begitu imamnya buang takbir, Allah. Maka dia mamuna mati pak imam. Begitu dia lipat tangannya, maka dia mamuna mantap. Sisanya nak baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. More sih. Karena tidak pada gagajinna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicepi. Saya ulangi salamnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya insya Allah kupon nomor undiannya naik pada malam hari ini. Yang jawab salam saya doakan insya Allah Depa aja dulu ya, silahkan Pung. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam saya dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Narkomak putana maneki makada. Kenapa Ustadz mesti harus mengulangi kata salam itu? Begitu Nabi Muhammad berjalan bersama dengan istri beliau, tiba-tiba rombongan pemuda kafir, orang Yahudi memberikan salam kepada Nabi, yang salamnya bukan pertanda doa tapi justru mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati Bapak Ibu. Yahudi memberikan salam itu ada kemiripan dengan salamnya orang Islam. Afini shalom alaihim, shalom alaihim. Kalau umat Kristiani memberikan salam dengan kalimat shalom, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir menyempurnakan salam itu dengan pertanda doa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi orang Yahudi, orang kafir tidak senang dengan salam itu, sehingga mereka memberikan salam kepada Nabi dengan penuh kebencian. Apa dia sampaikan? Assalamu alayki ya Muhammad, celakalah kau Muhammad, binasalah kau Muhammad, celakalah kau Muhammad, binasalah kau Muhammad.
mendengarkan kalimat itu keluar dari mulut seorang Yahudi kafir di hadapan Rasulullah. Ya Nabi tak kesina. Kenapa Nabi tidak marah Bapak Ibu? Padahal yang keluar dari mulut orang kafir dan Yahudi asamu. Asamu itu menandakan kalimat kebencian kepada Rasulullah. Matilah kaum Muhammad, binasalah kaum Muhammad. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak memiliki rasa marah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergegas meninggalkan orang kafir tersebut. Lalu kemudian sang istri tidak menerima kalau suaminya diojok-ojok. Istrinya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, suaminya maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha tidak senang kalau Nabi dicela-cela. Maka beliau berbalik arah dengan mengucapkan kalimat, antum asamu alaiki laknatullahi alaihi, kau yang celaka, kau yang binasa. Maka di pangulutak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai istriku, kalau ada orang yang telah memberikan salam kepada kamu, salamnya bukan pertanda doa, tapi justru mendoakan kau jelek, maka Nabi mengatakan tidak perlu kau balas dengan kemarahan, cukup kau menjawab dengan kalimat waalaikum tanpa menjawab dengan kalimat assalam di belakangnya. Itulah tata cara adabnya salam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, itulah pentingnya salam disebarluaskan. Ibu, sudah maki dapat paket tuh dia maki. Ibu, seluruh jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tabe, Pak Ibu, kalau jujur saya mau bicara pada malam hari ini. Saya ini baru kemarin pulang dari Kalimantan Timur. Ibu, mulai dari Kutai Kartanegara saya diundang Bapak Ibu hingga ke Bontang, lalu kemudian menuju ke Samarinda. Samarinda terakhir titiknya saya ceramah di Balikpapan. Jujur kalau saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kegiatan maulid belum pernah ada semeriah dan semegah ini kecuali maulid yang dilaksanakan oleh Bapak Haji Karya. Bayangkan dulu orang adakan peringatan maulid di Kalimantan Bapak Ibu, itu hanya bergantungkan telur uang. Coba bayangkan sekarang, perhatikan baik-baik maulid yang ada di hadapan kita. Engkau tahu nih sepedana, ada motor listriknya, ada handphonenya, ini lagi banyak hadiahnya. Belum lagi hadiah yang paling istimewa adalah umroh. Masya Allah, tidak lain yang disampaikan oleh Haji Karya dalam peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada unsur politiknya beliau, tidak ada unsur kampanyenya beliau. Beliau semata-mata hanya ingin memperlihatkan kepada seluruh masyarakat yang hadir bahwa seperti inilah bentuk kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah bisa dipastikan 100% kalau kau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, jangankan kau minta harta, minta pun dunia Allah akan berikan. Kenapa? Sudah terlihat kecintaanmu kepada Allah dan kecintaanmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Bapak Ibu, banyak orang yang adakan peringatan maulid tidak paham apa itu maulid. Bu, wih, tahu itu maulid apa? Hah? Agak telur. Apa itu maulid? Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, saya kasih tahu kenapa Haji Karya Bapak Ibu memberangkatkan orang umroh. Bayangkan semua jamaah Masjid Ar-Rahman kurang lebih 200 orang Pak. Karena tabe Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, kita bermaulid memperlihatkan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Saya pulang umroh membawa jamaah 1.500 jamaah dengan 3 kali pemberangkatan. Bapak Ibu, setiap kali saya berangkat melaksanakan ibadah umroh, ada satu bangunan yang selalu saya perhatikan di luar dari seputar Masjidil Haram. Bangunan itu Bapak Ibu, setiap saya bawa jamaah haji dan bawa jamaah umroh, bangunan itu sampai hari ini pemerintah Saudi Arabia tidak membongkar bangunan
bangunan tersebut. Bangunan itu diberi nama Jabal Kubais, Maktabul Amal. Bangunan itu sampai hari ini diabadikan, dianggap sebuah sejarah. Karena kenapa? Bangunan itu telah lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari ini bangunan itu, rumah Rasulullah, tidak dihancurkan oleh pemerintah Saudi Arabia. Kenapa? Dahulu orang sebelum menyembah Ka'bah, mereka menyembah api, namanya penyembah Majusi. Ada api yang bertahun-tahun menyala, api itu tidak ada yang bisa padamkan. Begitu lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, api yang dijadikan Tuhan sebagai pengikut Majusi, alhamdulillah lahirnya Nabi Muhammad, api itu padam, mati dengan seketika. Barakahna mauduna nabita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Haji Karya, Bapak Ibu mengajak orang untuk berpikir, datang ke semua maulid bukan karena dapat hadiah umroh, tapi pertama ingin memperkenalkan seperti apa itu Ka'bah. Padahal tujuan kita berangkat melaksanakan haji, tujuan kita berangkat melaksanakan ibadah umroh bukan karena ingin melihat bagaimana keindahan Masjidil Haram, seperti apa itu Baitullah, tapi Haji Karya mengajak kita falyabudu rabb hadzal baiti, pemilik daripada Ka'bah siapa itu? Agak situ Maruka. Bapak Ibu, Bapak Ibu, itulah pentingnya diadakan maulid. Maulid itu bukan telur. Alasan maulid dilaksanakan tabi jamaah dimuliakan oleh Allah. Saya ambil dasar pertama. Kalau maulid itu secara perlahan-lahan sudah mulai dihilangkan, maka saya yakin dan percaya Bapak Ibu, generasi 10-20 tahun akan datang, anak-anak kita sudah lagi tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa saya punya asumsi seperti itu? Alasan pertama, kita punya kehidupan sekarang Bapak Ibu selalu bergantungan dengan handphone, dan tidak ada orang yang tidak punya HP. Dari bangun tidur sampai kembali menuju ke tempat tidur, semua berhubungan dengan HP. Betul? Betul? Bahkan suami mulai bangun tidur, tabe bukan istrinya pertama nak cari, mana HP ku? Betul? Pada saat kau terbangun dari tidur, lalu kemudian buka aplikasi, grup WhatsApp yang masuk, selepas itu kemudian Facebook yang masuk. Akhirnya jamaah dimuliakan oleh Allah, anak tak sudah main handphone, terganggu jiwanya oleh gadget. Semua satu keluarga main HP. Anaknya dirusak oleh game online, bapaknya dirusak oleh judi online, mamanya dirusak oleh belanja online. Betul? Betul? Cara pertama memperkenalkan maulid kepada keluarga kita. Yang kedua Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, tabe. Ibu, Ibu, dulu perhatikan Ibu. Kalau ditanya apa tujuan tak pergi maulid, nah kita tidak kenal Nabi Muhammad. Kita tidak hidup di masa Rasulullah, tidak pernah melihat wajahnya Nabi. Ya rupa barasanji tadi denre Bapak Ibu, ini tadi yang baca barasanji, perhatikan Bapak. Itu yang tulis itu namanya Sayyidina Ja'far. Makanya mahallul qiyam itu mengajarkan kita untuk berdiri, seolah-olah kita mengenang, seolah-olah kita mengenal Rasulullah. Meskipun kita tidak hidup di masa Nabi, tapi kita yakin bahwa kita adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Itulah yang kita baca tadi di mahallul qiyam. Allah ya Nabi salam, ka ya Rasul salam, ya Habib. Semua salawat. Mamaulu kita depa di tetap nak bita. Tidak usah kau khawatir. Sayyidina Ja'far Al-Barasanji sudah menyampaikan, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksi ruwa qali anta misbah
suduri. Semua Allah ya. Kasih keras suaranya. Ya Rasul, ya Habib, salawat. Kira-kira selepas maulid kita dapat tak cinta Rasulullah? Bagaimana mungkin kau tak katakan tidak dapat cintanya Nabi, sementara kau ungkapkan kalimat itu dengan penuh perasaan cinta? Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya mu'adiyah, ya mumajad, ya imam al-qiblataini. Allah ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lalu selepas maulid apa yang kalian harapkan? Apa kalian mau umroh? Ataukah kalian mau sepeda listrik? Ataukah kalian mau dapat motor? Bukan itu. Tapi yang kalian inginkan selepas maulid adalah meraih ampunan Allah, meraih keberkahan Allah. Mana buktinya? Rabbing faghfir li dunubi, ya Allah, bibarkatin hadi Muhammad, ya Allah. Semua Rabbing faghfir li, ya Allah, bibarkatin hadi. Hadi, nah apa lagi? Terus selepas itu, apa yang kalian inginkan selepas kalian nanti umroh, meninggal dunia? Apa yang kalian harapkan? Di akhirat mendapatkan syafaat. Apa buktinya? Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha matu Nabi, ya Nabi. Semua ya Rasulullah. Mana air minum? Tolong air minum. Ya Nabi, laka syafa'ah, wa hadha ya Nabi, anta murjaha yaumaz zina, isfa'lana ya khairal anam, isfa'lana lana ya habibana, isfa'lana lana. Poso ka. Laka syafa'ah ya Rasulullah, wa hadha matlabi ya Nabi. Sudah selesai. Syukran. Buka kaki dulu. Bismillah. Saya minum dulu sedikit ya. Jadi kalau minum usahakan duduk. Kau rajin pergi maulid, pulang maulid masih minum berdiri, bukan maulid itu. Ustadz, saya dapat sejarah Nabi Muhammad minum dalam keadaan berdiri. Yang diminum Nabi itu air zam-zam, bukan air aqua. Itu produk Israel. Bapak Ibu, Bapak Ibu, ditanya kenapa mesti maulid? Ayat yang diangkat tadi oleh asisten ahli bupati. Ini asisten ahli tadi luar biasa ini. Masih dia hafal ayat beberapa puluh tahun yang lalu. Laqad kana lakum, laqad kana lakum. Saya ceramah di Papua, laqad kana lakum. Pindah di Kalimantan, laqad kana lakum. Ceramah di Aceh, laqad kana lakum. Ceramah di Bangka Belitung, laqad kana lakum. Ceramah di Batam, laqad kana lakum. Masuk di Pindrang ada lagi laqad kana lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira mager
ta'ala nama kadai kulala dikurang maka lakad kana lakum. Berarti kalau Allah mengucapkan kalimat lakad kana lakum, berarti ada sosok pribadi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Contoh, Ibu, Nabi Muhammad tidak pernah belajar ilmu tata negara. Dengarkan kalimatnya. Nabi tidak pernah belajar ilmu tata negara. Tapi kenapa negara mengakui kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Penulis bukunya bukan orang Islam. Penulis bukunya adalah non-Islam, tapi menempatkan posisi pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah belajar ilmu tata negara, tapi Nabi Muhammad berhasil menjadi negarawan. Seluruh dunia berkumpul di padang Arafah, berjubel-jubel manusia berkumpul di hadapan Ka'bah. Lalu kemudian Nabi katakan, kullu ummatin linnasi wa Adam, kullu ummatin linnasi wa Adam, wa Adam min turab, wa Adam min turab, la fatha, la fatha, la fatha, la arabin wa ajamin illa bitaqwa. Seluruh umat manusia berasal dari Adam. Adam itu diciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan antara orang Arab maupun bukan Arab. Yang membedakan di antara kalian adalah illa bitaqwa. Seberapa besar ketakwaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah belajar ilmu tata negara, tapi berhasil menjadi seorang negarawan. Berikutnya, Nabi tidak pernah belajar Bapak Ibu ilmu kesehatan, tapi Nabi berhasil Bapak Ibu mengumpulkan bagaimana caranya supaya menjadi orang sehat. Siapa generasinya? Ibnu Sina. Siapa Ibu? Siapa Ibu? Ibnu Sina. Dia mencontohi dan mengcover kenapa Nabi sehat sepanjang usia 63 tahun. Beliau Senin Kamis puasa, Ayyamul Bid puasa, awal tahun puasa, akhir tahun puasa. Lebih banyak puasa Rasul dibandingkan makannya. 63 tahun dena kenal asa nabita. Bahkan hadis riwayat mengatakan dalam sepanjang usia Nabi 63 tahun kedua bawa malah asa nabita. Berarti Nabi tidak belajar ilmu kesehatan, tapi kenapa Nabi bisa sehat? Ini tuh kesini pengatala Pak Makadai, laqad kana lakum cuiri Muhammad. Dan yang paling menonjol dalam sifat pribadi Rasulullah adalah akhlak. Nabi tidak mewariskan pangkat, demi Allah. Tidak mewariskan jabatan, bahkan Nabi tidak mewariskan harta. Bapak Ibu, narkomatama kiko di onrobolana Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang istimewa di rumahnya Nabi. Kita tahu Raja Persia keluar dari rumah Rasulullah menangis, dan seluruh rakyat Raja Persia menyaksikan tangisan Raja Persia. Ketika pulang berumrah, rakyatnya bertanya, wahai raja kami, apa yang membuat kau menangis setelah kau keluar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Raja Persia mengatakan, beginikah rumah seorang nabi yang mulia? Beginikah seorang rumah nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala? Berkata Raja Persia, rumahku, tempat tidurku terbuat dari emas, tempat tidurku terbuat dari permata, tempat tidurku terbuat dari berlian. On rotin rona Nabi Muhammad SAW hanya terbuat dari pelepah kurma dan kulit binatang. Pantas Raja Persia menangis. Maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjadi generasi itu Bapak Ibu? Tidak lain adalah Imam Syafi'i yang paling pertama. Itu Imam Syafi'i adalah penganut hampir yang paling terbanyak Bapak Ibu kita di Indonesia. Umumnya di Pinrang Imam Syafi'i tidak lepas. Bapak Ibu, kemarin Menteri Agama datang, dia Sadia Sengkang, Bapak Andre Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Beliau adalah Menteri Agama, sampai sekarang masih ada di Sulawesi. Bapak Ibu, penganut paham yang paling terbanyak hampir seluruh Indonesia dan Sulawesi pada umumnya adalah mazhab Imam
pulang ke rumahnya ditanya dengan ibunya, dari mana kamu nak? Imam Syafi'i menjawab, saya habis belajar ibu. Makutane sindona, habis belajar apa kamu? Imam Syafi'i menjawab, saya habis belajar ilmu. Begitu Imam Syafi'i mengatakan saya habis belajar ilmu, sepertinya ibunya sedih, tidak menerima jawaban itu. Bergegas Imam Syafi'i meninggalkan rumahnya menuju ke rumah gurunya Imam Malik. Sampai di rumah gurunya Imam Malik, makutane, guru Imam Malik, tadi saya pulang ke rumah, lalu kemudian ibu tanya saya, dari mana kamu? Saya jawab, saya habis belajar. Begitu ibu tanya saya belajar apa? Saya jawabnya belajar ilmu. Sepertinya ibuku tidak senang jawaban itu. Apa kata Imam Malik? Sebentar kalau kau pulang ke rumahmu, lalu kemudian ibumu tanya ulang, maka dahulukanlah dulu belajar akhlak, baru kemudian ilmu. Akhlak dulu, baru ilmu. Pulang ke rumah ditanya dengan ibunya, dari mana wahai kau anakku Imam Syafi'i? Imam Syafi'i menjawab, saya habis belajar ibu. Belajar apa lagi? Imam Syafi'i menjawab, saya habis belajar akhlak. Begitu Imam Syafi'i menjawab belajar akhlak, apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Dia ambil makanan, kemudian dia suapi Imam Syafi'i dengan penuh perasaan cinta dan kasih sayang. Pertanyaan berikutnya muncul, kenapa harus akhlak dulu baru kemudian ilmu? Jawabannya, karena banyak orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Betul? Betul? Kenapa banyak suami pukul istrinya? Karena suami tidak padahal rajin pergi maulid. Betul? Kenapa banyak istri yang suka melawan suaminya? Karena istri tidak karena istri tidak padahal di depannya panitia maulid. Kenapa banyak anak yang melawan kedua orang tuanya? Karena anak tidak kalau suami tidak berakhlak, istri tidak berakhlak, anak tidak berakhlak, apa yang salah dengan maulid? Maulid sama sekali tidak pernah salah. Yang salah adalah engkau jadikan maulid sebagai bahan sensasi dalam kehidupan, lalu kemudian kau melupakan nilai esensi dari peringatan maulid yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid bukan sensasi. Maulid yang diinginkan adalah nilai esensi keteladanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dengarkan baik-baik, banyak orang yang mengutamakan ilmu dulu baru kemudian akhlak. Yang muncul adalah akan banyak nanti orang yang merasa pintar, tapi hanya sedikit sekali orang yang pintar merasa. Betul? Betul? Merasa pintar banyak, tapi pintar merasa sedikit. Kalau sudah lahir merasa pintar, akan menimbulkan sifat-sifat kesombongan. Dan dalam kehidupan kita berinteraksi, ada 4 sifat kesombongan yang terkadang kita tidak pernah sadari Bapak Ibu. Yang pertama adalah ziyadatun mangsin, sombongnya seseorang karena dibalik kekuasaan dan jabatannya. Pertanyaan saya, ada enggak penguasa sombong? Ada enggak pejabat sombong? Ada? Yang mana orangnya? Hah? Ada. Siapa pejabat sombong? Pertama adalah Semua mika tidak ada nama pejabat Fir'aun di sini. Siapa pejabat sombong? Kasih keras suaranya. Pejabat sombong siapa? Fir'aun. Kenapa Fir'aun dikatakan pejabat sombong? Karena Fir'aun mengaku Tuhan. Di balik kesombongannya Fir'aun, dengarkan, tidak pernah ada pejabat yang sombong hidupnya akan berakhir dengan kemuliaan. Semua pejabat yang sombong hidupnya akan berakhir dengan kehinaan. Karena pejabat itulah pentingnya azan dikumandangkan. Pak, yang main HP di dalam, agar bituanna Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hei kau presiden, hei kau gubernur, hei kau bupati, hei kau wali kota, hei kau camat, hei kau lurah, hei kau peta desa, hei kau RT, hei kau kepala dusun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang besar hanya Allah. Kau
manusia kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jangan sombong. Pangkatmu titipan, jabatanmu titipan, hartamu titipan, tidak ada yang pantas untuk dibanggakan. Betul? Betul? Maka selepas maulid pergilah sholat. Kenapa tidak pergi sholat? Banyak itu jamaah bertanya, kalau ditanya, ini maulid ini Pak, bayangkan 3.000 orang yang hadir. Semua yang datang ini maulid 3.000 orang. Ini kalau hadir semua 3.000 orang salat subuh sebentar ini, tidak muat di masjid. Tapi Masya Allah, sebentar salat subuh tidak tahu kemana semua ini orang ini. Bu, Ibu, mohon izin Pak Haji Karya, saya kadang tanya itu, Gubernur Provinsi Kalimantan Timur punya visi dan misi. Sebelum terpilih menjadi gubernur, beliau sampaikan dalam kampanyenya, kalau saya terpilih jadi gubernur Kalimantan Timur, maka semua pegawai SARA yang seprovinsi Kalimantan Timur saya akan berangkatkan umroh. Kapasitasnya kampanye, kapasitasnya gubernur. Tapi sesosok Haji Karya, tidak gubernur, tidak juga bupati, tidak ada juga partai yang mendukung sampai sekarang, karena belum masuk politik. Tapi kenapa dia tanamkan, dia sampaikan, pegawai SARA punya hak, dan itu cocok Pak. Demi Allah, tidak akan pernah ada orang yang miskin kalau ada orang yang perhatikan pegawai SARA. Dan kita doakan Pak Haji Karya, insya Allah 7 turunan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, Allah memberikan rezeki yang sebanyak-banyaknya. Dan bukan cuma Bapak Ibu berangkat umroh, penceramah juga dibawa. Alhamdulillah. Ya rokoya makutana kako di jamai makade. Apa yang menyebabkan Pak kita malas pergi ke masjid? Anu Ustaz, komatama di mangaribi ruweng, apa di mana tuh kuhi? Kalau maghrib mulai misaki lututnya, tapi kalau sudah isya lo kan madomi. Hati-hati begitu. Bapak Ibu, saya tanya mahasiswa saya ajarkan mata kuliah manajemen masjid. Saya tanya sama mahasiswa, mata kuliah ini kita tidak perlu bertatap muka, tapi praktiknya adalah praktikum lapangan. Datangi dan wawancarai apa yang menyebabkan orang malas ke masjid. Dan umum yang paling banyak pertanyaan dan jawaban muncul, saya malas ke masjid, alasan pertama, 1, karena tidak baku cocok dengan pengurus masjid. Satu. Bapak Ibu, Musalla Ar-Rahman, saya katakan Bapak Ibu, seandainya barangkali jangan menjadikan statusnya musalla ini Pak Haji. Ini tidak layak jadi musalla, ini layaknya sudah kapasitas masjid ini. Masjid yang musalla yang seluas ini kapasitasnya tidak bisa lagi jadi musalla. Kapasitasnya dia akan jadi masjid Pak. Kenapa? Tanggung jawab besarnya Pak Haji Karya luar biasa kepada semua masyarakat. Dan tidak perlu kau khawatir, kalau Allah saja menjanjikan rezeki bagi orang yang salat Bapak Ibu, bagaimana dengan Haji Karya? Dan janji Allah Bapak Ibu, innaka la tukhliful mi'ad. Janji Allah dengan janji caleg beda. Betul? Betul? Perbaikilah sholatnya. Maka mohon izin Haji Karya, saya sampaikan, kalau mau masjidnya makmur Pak, 4 yang diperhatikan. Pertama, perhatikan baik-baik cleaning service. Bapak kan masuk sebagai pengurus Dewan Masjid Indonesia, DMI. Itu pencetus pertamanya mantan wakil presiden kita Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Itu dulu marbot masjid, dulu namanya Pak Doja. Betul? Pak Doja. Apa salahnya Bapak Ibu? Kenapa tidak diperhatikan itu marbot? Itu mestinya marbot yang paling pertama dipilih kasih berangkat melaksanakan ibadah umroh. Coba perhatikan Ibu. Ibu, itu tukang bersih-bersihnya Masjidil Haram, tukang bersih-bersihnya Masjid Nabawi. Di belakang bajunya tertulis, Ibu, apa tulisannya? Apa tulisannya? Bin Laden Group. Apa tulisannya?
Ulangi, apa tulisannya? Bukan Usama bin Laden, tapi bin Laden. Artinya apa? Semua cleaning service yang ada di Mekah, cleaning service yang ada di Madinah, yang tanggung semuanya gajinya adalah keluarga besar bin Laden Group. Bu, Ibu, Bapak, saya diundang ceramah di Palu, Sulawesi Tengah. Maka dia panitiana, Pak Ustadz mau naik pesawat? Tidak, saya naik mobil. Maka dia panitiana, jauh Pak Ustadz. Mohon maaf Pak, saya ada ceramah di Pasangkayu, saya ada ceramah di Bajenne, saya ada ceramah di Donggala. Tidak mungkin pesawat singgah-singgah di situ. Jadi Pak Ustadz, saya memilih mau naik mobil karena setiap kali saya masuk Bapak Ibu, baru Kak masuk di Parepare, masuk masjid, singgah sholat, singgah ceramah. Dapat Pinrang, masuk masjid, singgah sholat, singgah ceramah. Dapat Polewali Mandar, masuk masjid, singgah sholat, singgah ceramah. Dapat Majene, masuk masjid, singgah sholat, singgah ceramah. Coba lihat Bapak Ibu, masjid hanya tempat persinggahan sholat dan ceramah. Kita toseng dari Jumpandang pergi ke Pinrang, masuk masjid kencing, masuk masjid kencing, masuk masjid kencing. Betul tidak? Betul tidak? Temen anak taruh kok di masjid. Bapak Ibu, Bapak Ibu, jika cakari siapa membersihkan kencingmu yang bernajis, datanglah marbot masjid Pak Doja. Nah cakari kasih, dia tidak pikirkan lo masengi lo maga mau busu atau tidak, tugasnya marbot. Nah cakari dia bersihkan, mestinya itu diperhatikan. Itu kasih jalan orang celengan hari Jumat, orang kasih jalan celengan setiap maghrib. Apa maksudnya orang kasih jalan celengan? Supaya setiap Jumat diumumkan saldo, jumlah saldo kas di masjid kita sebanyak 700.777.000 rupiah. Perhatikan cleaning service marbot. Satu. Yang kedua, perhatikan tukang azan. Kenapa Ustadz perhatikan tukang azan? Beda caranya orang azan yang ada gajinya sama tidak ada gajinya. Coba perhatikan tukang azan yang ada gajinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak gajinya roh. Coba kita perhatikan tukang azan tidak ada gajinya. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah. Allah malallah. Begitu ditanya kenapa begitu caranya azan, dek gak gajinya Ustaz. Uang masjid banyak, kemana semua uangnya masjid? Itu bukan uangmu, uangnya jamaah. Dan orang kasih masukan di celengan mau jalan amalnya orang. Perhatikan tukang Yang ketiga, perhatikan imam masjid. Tanya itu yang berangkat umroh. Ketua Imam Masjidil Haram, nama lengkapnya Profesor Dr. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ketua Imam Masjidil Haram. Beliau kalau imamnya dengar ke Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Yang sudah umrah begitu toh? Begitu tidak? Majulah imamnya. Stom. Istaqimu i'tadilu wa tarasu wa suddul khalal. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tadi ini ibu yang pergi umroh ini yang testimoni, kenapa dia menangis ketika dia menyampaikan testimoninya? Karena setelah dia pulang tiba di Pinrang, perasaannya kepingin mau kembali mendengarkan suara itu di depan Ka'bah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bagaimana tidak enak? Suaranya ada gajinya. Ibu, ibu, pemerintah Raja Saudi Arabia setiap bulannya memberikan cek kosong kepada Profesor Dr. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Cek kosong. Maka dari pemerintah Saudi, oke nih kutu, berapa nominal angka yang mau kau ambil di bank? Lihat itu, pemerintah Saudi, dia kasih lembaran cek kosong, kemudian disuruh tulis berapa angkanya kau mau ambil di bank. Kalau begitu pengurus masjidnya semua di Kabupaten Pinrang habis buahnya masjid. Tapi apa yang dilakukan oleh Profesor Dr. Syekh Abdurrahman As-Sudais? Apa dia nalai? Napa lisui? Dia kasih kembali itu cek ke pemerintah Saudi Arabia. Dia nalai. Cukup dengan beliau menjadi seorang dosen di Mekah dan Madinah mencukupi kebutuhan keluarganya. Padahal kalau dia mau ambil gampang, Pak. Coba kita perhatikan kalau dia imam. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Enak suaranya karena perhatiannya pemerintah Saudi Arabia. Ada gajinya. Tapi perhatikan maki imam yang tidak digaji. Nape pamula maju kasih more sih. Maka ada mana nih mau nerima munda? Mau nerima imam. Begitu imamnya buang takbir, Allah. Maka dia mamuna mati pak imam. Begitu dia lipat tangannya, maka dia mamuna mantap. Sisanya baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. More sih. Karena tidak pada gajinya. Kalau begini modelnya imam pak, lari semua makmum di belakang. Pas salam imamnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kagak di kanan, lari mana? Assalamualaikum, lari juga di kiri. Sini bawa monro. Natana mage di monro kipuang, maka deh ya kata ni kunci nama masih. Manasan di monro pas di pak alena kata ni kunci nama masih. Maka itulah pentingnya, tolong perhatikan imam. Perhatikan imam. Perhatikan imam. Kasih besar suaranya, perhatikan imam. Jangan makin takut, ada staf ahli biar dia sampaikan sama bupati. Untung kalau kita dalam satu kabupaten dapat sama dengan Haji Karya di kampung ini. Saya saja keliling pak ceramah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke saya ceramah, belum pernah saya temukan orang yang seperti ini, luar biasa. Bahkan dia tambah, yang tidak dapat paket 50.000 satu orang. Kita pikir 50.000 satu orang kali 1.000 yang hadir pak, tidak main-main itu. Ini luar biasa orangnya. Dia tidak pernah pikir akan hartanya. Yang dia pikirkan, harta adalah titipan. Harta adalah titipan. Kalau saya mati selesai. Tapi harta yang kau sedekahkan, itulah yang akan menjadi saksi dari kemudian. Karena harta yang kau makan akan berubah jadi kotoran. Sementara harta yang kau sedekahkan, itulah yang memperjuangkan nanti engkau di dalam kubur hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Haji Karya lakukan itu? Bayangkan dia berangkatkan
umroh lebih dari 200 orang, Pak. Kalau mau dipikir 200 orang dia bisa simpan uangnya. Tapi kenapa dia lakukan itu? Jamaah dimuliakan oleh Allah. Haji Karya merasa yang dititipkan oleh Allah kepada saya harta hanyalah sekedar titipan, dan saya memberangkatkan orang umroh. Setiap ada momen-momen peringatan hari besar Islam, saya berangkatkan orang umroh. Haji Karya tidak pernah merasa miskin, bahkan terus dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia sadar titipan yang diberikan oleh Allah. Tania alaina punnana wa ta'ala. Dan susah orang cari seperti Haji Karya begini modelnya. Cari maki sepanjang Kabupaten Pindrang. Banyak orang kaya di Pindrang, tapi belum tentu sama dengan Bapak Haji Karya. Kenapa saya bahas ini, Puan? Karena saya mau ditambahkan amplop sebentar. Bapak Ibu, yang terakhir tabe, penceramah. Fungsi manajemen masjid itu selain daripada marbot masjid, tukang azan, imam masjid, yang terakhir adalah penceramah. Masuk Ustaz. Bu, Ibu, Bapak, kalau di media sosial diumumkan di satu media sosial bahwa Ustadz Abdul Somad akan hadir di Kabupaten Pindrang, Ustadz Dasat Latif akan hadir di Kabupaten Pindrang, tumpah ruah jamaah yang hadir, berarti pengaruh Ustadz luar biasa. Saya tidak pernah menyangka pengaji Karya akan begini banyaknya jamaah. Ini sekelas bukan maulid, ini sekelas tablik akbar. Nanti tinggal dicarikan lapangan saja ini. Kalau sudah dengar maulid suruh main bola. Bapak Ibu, tidak pernah terpikirkan. Wallahi demi Allah. Dan hebatnya panitia ini tahu Bapak Ibu, saya masih di Mekah, beliau terus sampaikan kepada saya, ingatkan terus, masih di Mekah saya, masih selesai membawa jamaah tawaf, terus panitianya selalu ingatkan saya, Ustaz tanggal 4 di Pindrang, tidak pernah disampaikan kepada saya, ada pencetusnya ini maulid, ada pemerkarsa ini maulid, ada yang danai ini maulid, tidak pernah tersampaikan. Silakan tanya panitianya. Dan saya kaget begitu parkir mobil, Masya Allah, ini bukan maulid, ini sekelas Ustadz Dasat yang hadir. Ini sekelas Abdul Somad yang hadir. Sementara yang datang cuma Ustadz Delong. Delong itu singkatan Delotong. Bapak Ibu, kenapa saya poinkan Ustadz di poin keempat? Saya pernah khutbah di Makassar, Pak, di Jalan Barombong. Kalau orang Makassar tahu itu Barombong. Jarak dari rumahku ke Barombong kalau tidak macet butuh waktu 1,5 jam. Sampai di masjid, saya tanya panitia masjidnya, tabe pengaji, nak kena jadwalku di agak nasa pengurus masjidnya, bukan jadwal tak Ustad, juga jadwalnya Ustadz Amri. Saya bilang saya min Ustadz Amri Pak Haji. Maka dia nama Korota Pana. Mate mi diragukan ya. Jadi maka dia pengurus masjidnya, maka dia Pak Ustadz, tabe kalau sampai hampir jam 12 Ustadz Amri tidak datang, kita mau yang gantikan. Awe. Salawat masjid. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Ibu tahu itu suara yang ibu sering dengar di masjid-masjid itu? Salawat itu sering dengar itu? Pernah dengar suara itu? Itu suaranya orang itu, bukan suara saya. Agak ada pengurus masjidnya kau dia, maka dia pengurus masjidnya, maka ada Pak Ustaz Amri, betul nama tak? Iya, tapi tabe di sini ada doktornya. Sebelah saya juga dokter, tapi masalahnya Pak Ustaz tidak begitu mukanya.
Oke lah, mungkin saja Ustadz Amri tidak hadir. Kita yang gantikan. Oke, ini kutua serta Ustadz. Kutulis namaku Dr. Haji Amri Amir Esos SAG MAG dalam kurung Delong Delotong. Sesudah saya tulis nama, saya naik khutbah. Selepas khutbah, ini kaki Pak Imam. Terpaksa saya dituntut lagi jadi imam. Jadi 2 kali double. Khutbah sekaligus imam. Selesai imam, saya pimpin doa. Sudah saya pimpin doa, berjabat tangan, Mak. Sambil kuperhatikan semua tangannya pengurus. Yang mana mau kasih ke amplop ini? Tidak ada yang kasih ke amplop. Saya mulai berpikir, ini kalau ustadz pengganti barangkali tidak dikasih. Tapi Bapak Ibu, saya kasih tahu Ki, kau berceramah bukan tujuanmu karena amplop, tapi lillahi ta'ala. Hikmah dibalik keikhlasan saya berceramah Bapak Ibu, keluar dari masjid itu tidak dikasih apa-apa, tidak ada ucapan terima kasih pun dari pengurus masjid. Saya tinggalkan masjid, tiba-tiba ada teleponku masuk, orang Jawa, ku temani bicara. Assalamualaikum. Salam. Ini benar sampean dengan Pak Ustadz Amri? Saya jawab, betul, saya Ustadz Amri, bukan sampean. Loh, Pak Ustadz jangan bercanda toh. Ini benar sampean dengan Pak Ustadz Amri? Iya, saya Ustadz Amri tapi tidak pakai sampean, Pak. Begitu dia tanya, Pak Ustadz bisa isi ceramah besok sore Pak Ustadz? Saya bilang bisa sekali, Pak. Di mana ceramahnya? Daerah Balikpapan Pak Ustadz, Kalimantan Timur. Terus cara berangkatnya gampang diatur Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz berkenan hadir di tempat kami, nanti tak kirimin kode booking pesawat Pak Ustadz. Jam 7 Pak Ustadz berangkat naik pesawat Superjet. Pak Ustadz pulang besok jam 11 pagi ada Garuda Pak Ustadz. Kirimkan kode bookingnya. Setelah dikirim kode bookingnya, saya berangkat ke bandara. Terbang menuju ke bandara Sepinggan Balikpapan. Sampai di Sepinggan Balikpapan, masuk hotel Novotel. 15 menit kemudian saya dijemput menuju ke lokasi acara. Pura Kama Ceramah. Saya pamit nih pakai bahasa Jawa. Kan lama Kak juga di Bogor, bukan Jakarta. Bontonom Pogor apa kaling. Saya bilang matur suwun, Bapak Ibu ceramah saya sudah selesai, sekarang udah mau pamit. Maka dia rola kaina Pak Ustadz, wedi muki mon rumah benih kok dipulai. Kira-kira bahasa apa itu? Bahasa apa itu? Bukan bahasa Jawa, tapi bahasa izin puang. Izin saya mau tanya, sebetulnya kita asli orang apa? Maka dia iya naseng Ustadz, orang Pinrang Supa. Ada Supa sini? Betul? Betul ada Supa di Pinrang? Ada? Berarti saya tidak berbohong. Iya naseng Ustadz to Pinranga, asli kampungku Supa. Wih, pada muki itu paling oke form kada iye, tapi yang telepon ada orang Jawa. Oh begitu. Etapana oli nala kain nama tama ko di kamarana. Nah kasih mak kertas warna putih, amplop namanya. Begitu saya jabat tangan puang, bukan tangannya saya lihat amplopnya. Nah aku kasih masuk di kantongku, nah biar jalanku juga ada pengaruhi. Tebal amplopnya. Saya pulang gelisah, minta maaf kami lo dapat kasih. Saya kalau pulang ceramah puang, saya terus terang tidak pernah buka amplopnya di rumah, selalu bukanya di perjalanan. Karena saya punya prinsip, lebih baik sakit hati memang di perjalanan daripada sampai di rumah sakit hati. Bapak Ibu, Bapak Ibu, sepanjang perjalanan saya diantar menuju ke bandara. Saya tanya sopirnya, Pak, boleh saya buang air kecil Pak? Apa kata sopirnya? Begini saya lihat jadinya, monggo Pak Ustadz. Kan Jawa begitu. Monggo Pak Ustadz, depan ada pompa bensin Pak Ustadz. Maka dekat ini kapat telepon kayak. Mas, kau yang telepon saya? Betul Pak Ustadz, saya telepon Pak Ustadz. Saya kira kita bos. Bukan Pak Ustadz, saya cuma disuruh Bapak. Allahu Akbar. Saya masuk di kamar mandi, sebetulnya tidak mau kencing, mau juga tahu berapa isinya amplop. Saya buka amplopnya,
Uang pecahan 100.000 Bank BNI 10 juta. Uang pecahan 100.000 Bank BNI 10 juta. Uang pecahan 100.000 Bank BNI 10 juta. Berapa jumlahnya? 30 juta. Uang pecahan 50.000 Bank Mandiri 5 juta. Di daerah Galesong Barombong saya tidak dikasih amplop. Di daerah Balikpapan Kalimantan tertukar dikasih 35 juta rupiah. Allah tidak titip rezekimu di Barombong, tapi Allah titip rezekimu di Balikpapan. Kau sesama pegawai tidak usah iri hati sama pegawai yang lain, karena kau terlahir rezekimu sudah diatur oleh Allah. Kau tidak akan mati sebelum rezekimu habis. Habis rezekimu, tunggu ajalmu datang. Tidak usah cemburu. Saya ceramah tidak sampai 30 menit dapat 35 juta. Tidak sampai 30 menit. Nah sekarang sudah lewat 30 menit. Alhamdulillah. Semua sudah diatur oleh Allah. Dan mohon izin Pak Haji Karya, tabe amplop ceramah saya pada malam hari ini saya tidak ambil Pak, saya sedekahkan sama anak yatim yang ada di sana. Dia ikut sama saya. Di rumah tempat, kasihan dia punya tempat, ada gambarnya diperlihatkan, itu rusak total Pak. Dan ini kalau masuk musim hujan, kasihan mereka. Ada 70 anak yatim penghafal Al-Quran, rata-rata meninggal semua bapak dan ibunya. Mereka Bapak Ibu jamaah dimuliakan halnya berharap dari donatur, tidak berharap dari pemerintah karena tidak ada orang dalam. Dari hasil ceramah yang saya kumpulkan, saya pelan-pelan bangun tempatnya Pak. Dari ukuran tanahnya 10 kali 15. Jadi hampir 1 bulan ceramah, uang amplop ceramah saya tidak ambil, tapi saya sedekahkan untuk rumah tahfiz dan anak yatim. Ada anak yatimnya di sana. Cuma saya tidak bisa menyumbang, tunis sebesar sumbangannya Pak Haji Karya. Pak de gak ada iku ya. Tapi begitu panitia titipkan kepada saya tanya berapa kita butuhkan ini pemborongnya. Dia bilang Pak Ustadz kurang lebih masih ada sekitar 87 juta dana yang dibutuhkan. Saya bilang izinkan saya ceramah maulid. Kalau sampai 2 bulan berturut-turut saya ceramah maulid, insya Allah semoga Allah akan memberikan kemudahan dan mudah-mudahan ada orang baik yang bisa membantu. 87 juta itu tidak gampang Pak. Dari keliling saya ceramah, uang berapa yang saya kumpulkan? Uang 500 dan uang 1.000 rupiah. Itu yang saya kumpulkan beli semen, itu yang saya kumpulkan beli pasir, itu yang saya kumpulkan beli batu. Dia bangunlah tempatnya, meskipun tersisa hanya atapnya dengan dinding bagian belakangnya. Percayalah, orang yang bersedekah tidak pernah bangkrut. Orang yang bersedekah tidak pernah miskin. Kenapa Haji Karya senang bersedekah dan suka berbagi? Karena dia percaya Bapak Ibu, di balik sedekah itu insya Allah berapa yang kau keluarkan Allah akan tambahkan 10 kali lipat. Kok bisa? Karena Haji Karya percaya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kalau kau bertakwa kepada Allah, nanti akan didatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya rezeki tersebut. Insyaallah. Kalau diizinkan Pak Haji Karya, ada anak yatim saya 2 orang itu, kalau diizinkan, siapa tahu diizinkan bisa jalankan kotak infak. Kalau tidak diizinkan, kami tidak jalankan karena mereka bukan peminta-minta, kasihan hadir di tempat ini. Saya tidak pernah menyangka kalau begini banyaknya orang hadir. Bayangkan kalau Bapak bersedekah 500 rupiah per orang Pak saja, 500 rupiah Bapak bersedekah, insya Allah kami beli semen, kami beli batu, kami beli pasir. 500 rupiah saya kasih beli semen, batu, pasir, saya bangunkan rumah tahfiz anak yatim. Meninggal Bapak dan Ibu, meninggal kita, pahalanya terus akan mengalir lewat 500 rupiah untuk anak yatim dan tahfiz. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada orang bangkrut dan miskin gara-gara bersedekah. Sedekahmu membuat umurmu dipanjangkan oleh Allah. Sedekahmu segala penyakitmu akan diangkat oleh Allah. Sedekahmu insya Allah Allah akan menghalangimu 70 pintu musibah. Saya kira ini tidak perlu panjang-panjang karena Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi mau menunggu undian. Saya doakan ke semua pada malam hari ini, siapapun yang naik undiannya, maka itulah orang yang dikabulkan doanya oleh Allah.
yang naik tidak ada secara kebetulan dan tidak ada permainan panitia, karena panitia sudah mengaca-ngaca ini semua kupon. Artinya Bapak Ibu, siapapun yang terpilih berangkat umroh, dapat motor, dapat ini sepeda listrik, itu pertanda 50.000 tahun jauh sebelum kita lahir Allah sudah mentakdirkan kita mendapatkan rezeki dari Haji Karya. Amin ya rabbal alamin. Berdoa maki terus, semoga setiap momentum acara peringatan Hari Besar Islam, Bapak Haji Karya beserta seluruh keluarga insya Allah dipanjangkan umurnya oleh Allah. Kasih keras aminnya. Bapak Haji Karya dipanjangkan umurnya oleh Allah, sekeluarga disehatkan oleh Allah, dilancarkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan seluruh usahanya oleh Allah. Dan ketika dititipkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita semua bisa hadir kembali dan mengikuti kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Saya kira ini Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan alhamdulillah benar-benar Bapak dan Ibu menyimak ceramah kami. Dan sekali lagi Bapak Ibu ya, dengan lewat izin Bapak Haji Karya, kalau ada yang mau berinfak dan bersedekah, 87 juta dana yang saya butuhkan, termasuk malam ini saya dikasih oleh panitia, saya juga sedekahkan. Ada anak yatim kami standby di situ, itu kasihan banyak bersaudara, dan 70 anak yatim itu benar-benar Bapak Ibu hanya berharap dari hasil ceramah saya hampir seluruh keliling Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih, saya doakan panjang umur kepada Bapak dan Ibu yang menitipkan sedekah untuk anak yatim dan rumah tahfiz kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.